cacat hukum itu karena berbagai faktor, Bang. Faktor pertama soal konflik kepentingan. Apa itu konflik kepentingan? Kita bisa lihat di dalam persidangan itu, Ketua MK pamannya Gibran. Pamannya ya? Pamannya Gibran karena menikahi adik Jokowi, adik kandung Jokowi. Pemohon salah satu partainya adalah PSI, yang kebetulan ketuanya adiknya Gibran. Kebetulan. Kan kita nggak tahu persis ya. Dan pemohon 90 perkara yang dikabulkan, Bang, dalam permohonannya eksplisit disebut dia adalah penggemar berat Gibran. Dia mention nama Gibran. Dia mention di dalam permohonan tuh. Yang lebih hebat, termohon ada dua, DPR dan pemerintah. Pemerintahnya pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi Pak Jokowi ini bapaknya Gibran ya? Bapaknya Gibran. Bapak kandung ya? Setahu saya bapak kandung. Belum saya periksa. Jadi persidangan itu semua punya relasi dengan Gibran. Hakimnya, pemohonnya, termohonnya. Awalnya pemohon mengatakan bahwa permohonan ini tidak diperuntukkan hanya untuk Gibran. Ini erga omnes kan konsekuensinya berlaku untuk semua. Tapi fakta setelah putusan terbukti bahwa yang memanfaatkan putusan itu satu-satunya adalah Gibran. Jadi ada nuansa konflik kepentingan. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, eksplisit di pasal 1 angka 5, nepotisme itu adalah ketika penyelenggara negara menggunakan wewenangnya untuk kepentingan keluarga atau kroninya. Clear, Bang. Nggak bisa dibantah. Apa konsekuensinya? Tidak hanya soal etik, tetapi juga pemidanaan. Kalau kita baca pasal 22 Undang-Undang 99, nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara dapat dipidana. Kalau sudah pidana, sudah pasti melanggar etik tuh, Bang. Nah, itu satu hal. Siapa yang dapat dipidana nih? Orang yang menggunakan kekuasaan penyelenggaraan negaranya untuk kepentingan keluarga. Dalam konteks ini, penyelenggara negara dalam kasus ini adalah Ketua MK. Anwar Usman. Jadi bisa diduga dia melakukan pelanggaran pidana ya? Nepotisme, karena Undang-Undang 28 sampai sekarang tidak dicabut, Bang. Nah, itu satu, ada relasi konflik kepentingan yang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dilarang juga kan. Nah, bagi saya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sudah jelas perintahnya. Hakim yang ternyata punya hubungan keluarga, ya, ke atas, ke bawah, ke samping, maka wajib hukumnya mengundurkan diri. Itu sebabnya kalau abang baca putusan 21, 51, 55, PUU 21 Romawi tahun 2023, putusan yang awal, kan di pagi tanggal 16 itu awalnya 21, 55, 51, 55 putusan. Semua hanya diputus oleh 8 hakim. Ketua menyatakan mengundurkan diri karena ada konflik kepentingan. Tapi anehnya setelah ditolak semua, dia masuk di putusan yang keempat, ikut memilih, terjadi perubahan. Nah, ini masuk ke bagian kedua, kenapa ini tidak sah. Bagian kedua, kalau kita baca putusan 90 PUU 21 Romawi tahun 2023, Bang, tidak ada dalam pertimbangan mahkamah satupun yang memberikan ruang secara jelas kepada wali kota dan bupati untuk bisa maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Yang mayoritas itu, Bang, adalah 5 hakim yang menyatakan bahwa usia di bawah 40 tahun boleh menjadi calon presiden, calon wakil presiden jika pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Ini mayoritas nih, Bang. Tapi untuk yang lain mereka split decision. 3 mengatakan seluruh elected official termasuk gubernur, bupati, wali kota boleh meskipun usianya di bawah 40 tahun. 2 mengatakan hanya untuk gubernur kalau usianya di bawah 40 tahun. Alasannya karena gubernur berpengalaman menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi tidak ada putusan mayoritas untuk wali kota dan bupati. Memang ada kejanggalan, di amar tiba-tiba ini dianggap gabungan.
Padahal kalau kita baca baik-baik, komposisinya itu 3, 2, 4. 4 yang disenting. Jadi kalau Gibran maju, potensinya akan melanggar putusan ini. Ya, ini kan sudah mendaftar ke KPU. Nah, jadi kalau melanggar, tidak sesuai putusan, juga bermasalah, bukan tidak mungkin bisa diajukan gugatan administrasi negaranya, Bang, di Petun. Karena tidak prosedural. Ketiga, Bang, kalau kita bicara cacat ya. Ketiga, mestinya putusan MK itu diikuti peraturan teknis. Yaitu peraturan KPU. PKPU ya? Ya, PKPU. Sebab, Bang, putusan MK itu sederajat dengan undang-undang. Karena dia menafsirkan isi undang-undang kan. Dia hanya mengatur hal umum, tidak aturan teknis. Sekarang kalau Gibran tidak berusia 40 tahun, apa bukti dia pernah berpengalaman menjadi wali kota atau elected official yang dimaksud putusan MK? Kalau dia mengatakan SK saya, mana peraturan yang mengaturnya? Bahwa bukti untuk menyatakan dia elected official sebagai wali kota itu adalah SK. Jangan-jangan yang lain. Misalnya surat keterangan dari atasan. Aturan teknis ini yang nggak ada, maka prosedur formilnya juga tidak jelas. Padahal KPU, kalau kita ingat data, Bang, berjanji. Ketika PKPU soal syarat pendaftaran ini selesai, dia berjanji, kalau keluar putusan MK, kami akan mengubah PKPU. Ternyata tidak dilakukan. Cuma pakai yang keluar surat saja kepada seluruh partai. Nah, ini problematika bagi saya. Surat bukanlah aturan teknis untuk menindaklanjuti sebuah putusan mahkamah. Pelanggaran lagi? Pelanggaran lagi. Bisa jadi alasan di Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa ini cacat formil. Jadi, Bang, ada 3 hal kan konsekuensi yang bisa diajukan ke Petun. 1, melampaui wewenang, bukan kewenangannya. 2, mencampur adukan wewenang. Yang 3, sewenang-wenang. Apa itu sewenang-wenang? Bisa karena melanggar undang-undang, bisa melanggar putusan peradilan. Jadi karena tidak ada peraturan, bagaimana mungkin kemudian KPU pede sekali untuk mengatakan suratnya lah sebagai sandaran. Ini terjadi menurut saya, Bang, karena kejahatan itu kan selalu menyisakan aroma kesialan. Semua orang tahu bahwa itu kejahatan. Ada alat bukti yang tersisa. Ini setelah melakukan kejahatan lupa berhitung, Bang. Setelah mereka memutuskan, ternyata DPR reses. Padahal untuk buat peraturan, KPU harus berkonsultasi dengan Komisi 2. Baru kemudian mereka bisa membuat keabsahan peraturan. Nah, inilah problematika. Jadi kejahatan yang tidak dilakukan dengan sempurna lah, Bang. Ini selalu kejahatan itu menyisakan ketidaksempurnaan. Betul. Untuk bisa dibuktikan, itulah kejahatan. Oleh karena itu, menurut saya, Bung Ferry, berarti pendaftaran Gibran dan Pak Prabowo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden menyisahkan persoalan hukum yang serius. Cacat prosedural lah.